Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Pre Agusta Siswantoro. Saya praktisi di industri dan juga distribusi. Saya pernah menjadi ketua Hiswadis, Himpunan Seminat Farmasi Distribusi. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang distribusi di industri farmasi. Seperti kita ketahui, di industri farmasi adalah fungsinya untuk membuat obat dan mendeliver sampai ke pasien. Ada 3 hal yang penting dalam pendistribusian atau penyampaian obat kepada pasien. Pertama adalah proses desain dari pengembangan produk itu sendiri, kemudian proses pembuatannya atau manufacturing, dan terakhir adalah distribusi. Distribusi obat menjadi penting di daerah yang luas seperti Indonesia ini, karena dengan sekitar 17.000 pulau, dengan adanya daratan, lautan, kemudian sungai, dengan jarak yang cukup jauh, maka distribusi ini menjadi penentu terakhir dari kualitas sebelum sampai ke tangan pasien. Oleh karena itu, khusus distribusi di Indonesia menjadi faktor penting. Dan ini bisa diantisipasi oleh pemerintah. Sebelumnya peran distribusi tidak dipegang oleh apoteker, tapi sejak PP 51 di dalam saluran distribusi harus ada seorang apotekernya. Kalau kita lihat proses pendistribuan obat dari mulai pabrik sampai pasien, ada 3 tahap yang penting. Satu adalah pada saat proses produksinya. Nah, itu produksinya di sini diatur dengan yang istilahnya good manufacturing practices. Artinya produksi obat harus sesuai standar agar obatnya berkualitas. Kemudian setelah obatnya selesai diproduksi, harus didistribusikan ke farmasi atau apotek atau toko obat untuk selanjutnya disampaikan ke pasien atau customer. Jadi di sini memang banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kualitasnya. Pada saat pabrik itu diatur dengan GMP, demikian juga selama distribusi untuk menjamin bahwa distribusi obat dari pabrik sampai ke apotek, ke rumah sakit, ke toko obat itu kualitasnya tetap baik, maka diatur dengan yang disebut dengan GDP atau yang disebut sering di istilah di Indonesia adalah cara distribusi obat yang baik. Kemudian dari apotek untuk sampai ke pasien juga dikenal yang disebut dengan good pharmacy practices. Jadi di sini proses produksinya sudah ada sistem yang menjamin, distribusinya juga ada sistem yang menjamin, dan farmasinya di apoteknya untuk mendeliver ke pasien juga sudah ada sistemnya yang menjamin. Dan menurut peraturan yang ada, maka setiap sistem ini penanggung jawabnya adalah seorang farmasi. Nah, di sini saya akan banyak bercerita tentang distribusi obat di Indonesia. Nah, peran apoteker di distribusi itu sebetulnya ada 3 yang besar. Seperti tadi, satu adalah kontrol kualitas produk selama dalam jalur distribusinya, mulai dari pabrik sampai ke apotek atau rumah sakit atau toko obat. Nah, kontrol kualitas itu apa yang dilakukan? Di situ harus ada sistem warehouse, bertanggung jawab terhadap sistem warehouse yang baik, kemudian cara transportasi yang baik, kemudian kalau memang dibutuhkan suhu yang tertentu, yang suhu dingin misalnya untuk vaksin 2-8 derajat Celcius, maka apoteker di sini harus bisa menjaga sistem 2-8 derajat Celcius mulai dari gudang sampai transportasinya sampai ke tempat apoteknya. Itu yang biasa disebut dengan cold chain. Nah, fungsi kedua dari apoteker distribusi adalah rawannya ada produk palsu di distribusi. Kita bandingkan, kalau produk palsu itu masuknya di apotek, maka skopnya hanya sekitar apotek itu saja. Tapi kalau produk palsunya itu masuk di ranah distribusi, maka itu bisa menyebar di seluruh apotek. Contohnya sudah ada. Oleh karena itu, kita tahu perlu orang yang bisa mengawasi supaya tidak ada produk palsu yang masuk. Itu adalah salah satu tugas dari seorang apoteker sesuai PP 51. Tugasnya apa? Supaya mencegah produk palsu masuk ke dalam distribusi, pertama, penyaluran obatnya harus jelas, harus legal.
Jadi PBF harus beli ke pabrik yang memang sudah ada sertifikasi JPOB-nya dan jelas, menjualnya pun ke outlet yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau menjual ke apotek atau ke rumah sakit itu harus ada apoteker yang punya izin praktek ya, sehingga dengan demikian jalur obat itu benar-benar legal sehingga tidak memungkinkan obat palsu masuk ke jalur itu karena semuanya sudah antar apoteker pabrik ke PBF, itu apoteker dengan apoteker, PBF ke apotek juga apoteker dengan apoteker, maka itu sering dikatakan sistemnya tertutup. Biasanya obat palsu kalau tiba-tiba ada obat masuk tidak jalur ini, PBF tidak beli dari jalur resmi, mungkin ada godaan-godaan dari tempat lain, ataupun rumah sakit atau apotek tidak beli dari PBF yang resmi. Nah, disinilah fungsi apoteker untuk menjaga produk palsu tidak masuk ke jaringan distribusi. Kedua, apoteker yang bisa melihat mana sih obat-obat yang palsu, yaitu dengan penandaannya, keasliannya, maka seorang apoteker bisa melihat, oh ini obat ini palsu atau tidak. Ketiga, sekarang sudah mulai akan diimplementasikan sistem serialisasi produk, khususnya untuk produk-produk yang risikonya tinggi, vaksin atau ethical, yaitu setiap dus satuan kecil itu ada nomor serinya. Sehingga dengan nomor serinya itu kita bisa trace bentuknya barcode, kalau kita scan kita tahu bahwa itu produknya asli atau tidak. Ini adalah untuk membantu supaya mencegah produk palsu masuk di distribusi. Nah, tugas ketiga apoteker di distribusi apa? Yaitu mencegah diversi atau penyalahgunaan dari obat ini makin menjadi dengan adanya sistem online. Maka itu pastikan kalau obat yang keluar dari PBF itu selalu masuk di jalur legal. Jadi kalau ke apotek sudah ada apotekernya, sudah jelas tanda tangannya seperti apa, sudah ada STRA-nya, sudah ada SIPA-nya, semuanya sudah di-record. Nah, ini mencegah. Dan yang juga harus ditandai juga diversi, kalau salurannya sudah legal, kalau tiba-tiba ada permintaan yang tidak sewajarnya, maka apoteker juga patut untuk mencurigainya. Ini permintaannya misalnya apotek kecil kok mintanya gede banget. Nah, ini harus dijaga supaya tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan obat-obat yang dilakukan di retail-retail yang ada. Jadi itu 3 tugas utama apoteker di distribusi: kontrol kualitas, mencegah adanya produk palsu, dan mencegah diversi. Nah, sekarang kita masuk ke yang disebut apa sih distribusi. Jadi distribusi itu sebetulnya menyangkut 2 hal penting. Satu adalah gudang, satu adalah transportasi. Distribusi itu sebenarnya simpelnya membawa obat dari pabrik yang sudah kualitasnya bagus sampai ke apotek atau rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kualitas yang baik juga. Nah, untuk membawa dari satu tempat pabrik ke apotek atau rumah sakit diperlukan 2 hal utama. Itu adalah warehouse, gudang penyimpanan. Karena sebelum dikirim harus disimpan dulu atau mungkin di tengah-tengah juga harus disimpan. Sehingga yang nomor 1 adalah apoteker harus bisa mengendalikan gudang yang baik. Kemudian nomor 2 adalah cara transportasi yang baik. Kita lihat satu-satu. Apa yang disebut dengan gudang yang baik? Apoteker yang distribusi harus bisa memberikan saran atau mendesain atau memperbaiki fungsi gudang. Jadi gudang yang baik ada 5 parameter yang harus dilihat. Pertama adalah gudang itu lokasinya harus tepat. Tepat itu seperti apa? Lokasinya tentunya kalau bisa bebas banjir dan aman, tetapi yang paling penting lokasinya itu harus bisa diakses oleh sarana transportasi yang dipakai. Contohnya gini, kalau kita untuk transportasi dari pabrik ke PBF menggunakan kontainer, maka pastikan memang kontainer itu bisa masuk ke gudang itu, artinya jalan-jalan yang dilewati memungkinkan. Maka itu lokasinya harus pas. Punya pengalaman dulu ada satu PBF lokasinya di tengah kota, dulunya di pinggir kota kontainer boleh masuk, tapi dengan perkembangan zaman akhirnya dia tengah kota sehingga kontainer dilarang masuk ke situ. Apa kejadiannya? Kalau ada kiriman dari Jakarta ke tempat PBF itu pakai kontainer, maka dia harus nyewa dulu di luar kota, dibongkar.
Jadi perlu masukkan ke kendaraan-kendaraan kecil baru dibawa ke gudang di PBF-nya. Jadi ini lokasi pertama, pastikan bebas banjir, aman, dan akses transportasi yang dipakai bisa sampai ke gudang tersebut. Yang nomor dua, kalau lokasinya sudah bagus, gudang yang baik adalah layout-nya harus benar. Layout gudang itu sebetulnya meskipun di sini ada 4, ada 2 yang harus dipertimbangkan isunya, yaitu utilisasi tempat. Karena gudang itu biasanya makin kita bisa nyimpennya makin banyak, berarti efisiensinya bagus. Artinya biasanya gudang itu kan tarifnya per meter persegi berapa. Sehingga kalau kita bisa mengutilize seluruh gudang disimpan, makin bagus. Tetapi di sisi lain, itu bukan ukuran satu-satunya. Ukuran 2 adalah kemudahan keluar masuknya barang itu. Kalau barang satu gudang ditumpuk bisa penuh, tapi kalau keluarnya susah jadi masalah. Sehingga yang bisa keluar hanya yang dekat pintu gudang yang di sebelah ujung akhirnya expired, maka itu layout gudang harus menyeimbangkan dua ini. Utilisasi space, ruangan gudang, tetapi flow-nya juga harus baik. Oleh karena itu biasanya gudang itu selalu ada koridor-koridor di tempat penyimpanan, dan untuk penyimpanan supaya baik itu harus pakai rak. Jadi satu, layout itu harus memudahkan penyimpanan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang. Jadi alur barang itu lebih bagus. Nomor dua itu tadi, harus optimum, pemakaian ruangannya harus optimum. Kalau bisa sebanyak mungkin kita bisa menyimpan barang di situ, tetapi alurnya masih bagus. Kemudian yang nomor 1 sama nomor 2 ini yang tambahannya harus safety, oke. Tidak ada pengamannya, pintunya, ada pengamannya, ada security-nya, kalau perlu pakai CCTV itu adalah safety-nya. Building-nya ini sebetulnya yang harus dilihat, lampunya harus cukup. Kemudian khusus untuk industri farmasi sebetulnya tidak boleh ada cahaya masuk, karena rata-rata harus terlindung dari cahaya, sehingga biasanya tertutup. Kemudian karena tertutup, maka itu lampunya harus mencukupi. Ini kira-kira dari segi layout. Kalau layoutnya sudah bagus, yang ketiga dalam barang itu adalah identifikasinya. Identifikasi artinya apa? Barang itu kalau sudah masuk, gampang nyimpennya dan gampang dicarinya. Oleh karena itu ada sistem identifikasi. Kalau zaman dulu dicatut, kemudian sistem rak-nya pakai sistem ABCD. Kalau sekarang sudah modern pakai warehouse management system. Artinya tinggal dikasih barcode. Dari barcode itu kalau di-scan kita bisa tahu tempatnya di mana. Kemudian kalau mau ngambil juga tinggal lihat di layar komputer barangnya seperti apa. Nah, identifikasi itu bisa pakai label zaman dulu, tapi sekarang memang sudah ditinggalkan. Hampir semua sekarang pakai barcode, karena dengan barcode itu kita langsung bisa scan, kemudian masuk ke sistem. Dari sistem kita tahu lokasinya di mana, setelah itu mengeluarkannya gimana. Jadi identifikasi itu adalah memberi barang itu label yang jelas dan gampang ditelusuri tempatnya di mana, kapan itu diambil, kita dengan cepat tahu. Proses pengambilnya kan FIFO, sehingga first in, first out, atau first expired, first out. Artinya langsung kalau kita pilih langsung ada suggestion barang itu di lokasi ini berdasarkan kapan dia expirednya paling cepat, itu yang akan diambil. Jadi identifikasi itu menjadi penting. Kalau lokasi, layout, identifikasi, selanjutnya yang penting adalah material handling-nya. Jadi kalau kita punya gudang, kemudian ini material handling sangat tergantung dengan desain gudang kita. Kalau gudang kita pakai rak-rak yang tinggi, ya kita harus pakai palet-palet atau forklift yang bisa naik ke atas, jangan pakai tangga, nanti nggak bisa. Tapi kalau memang hanya satu lantai bisa pakai tangga, silahkan. Jadi ini paling penting karena apa? Material handling ini mempengaruhi efisiensi gudang itu. Kalau material handlingnya nggak tepat, maka gudang itu akan pengeluarannya juga menjadi susah. Sehingga material handling sangat tergantung dari gudangnya. Mulai yang simple orang, ya kalau memang gudangnya sempit ya pakai orang sama tangga. Gitu. Tapi kalau sudah makin besar lagi pakai pallet mover yang ditarik itu. Tapi kalau lebih besar lagi pallet movernya berubah menjadi pakai baterai sehingga tidak perlu ditarik, orangnya menjadi lebih efisien. Kemudian kalau itu raknya tinggi maka harus ada forklift
Maka itu material handling ini harus penting. Karena kalau gudangnya layoutnya sudah bagus, identifikasinya bagus, material handlingnya nggak ada, maka kita kesukaran untuk mengambil barang-barangnya. Nah, yang kelima adalah storage condition. Ini tantangan karena storage condition itu harus dikontrol. Misalnya selama ini yang ada dari CPOB itu storage condition ada yang suhu 30 derajat, suhu 25 derajat, dan suhu cold storage 2-8 derajat. Khusus ada beberapa vaksin yang minus 20. Nah, itu kita harus sebagai apoteker bisa mengkondisikan untuk mengontrol suhu-suhu itu di gudang. Dan desain gudang itu memungkinkan untuk itu. Contohnya, kalau kita gudang suhu kamar 30 mungkin bisa sampai raknya tinggi. Tapi kalau suhunya pakai AC 25 harus diperhitungkan tingginya seberapa. Karena kalau tinggi sekali nanti air conditioningnya jadi susah. Kemudian kalau suhu 2-8 derajat ya bisa pakai cool box, storage box ya, atau mungkin pakai ruangan kecil atau kontainer yang dibuat suhunya 2-8 derajat Celcius. Nah, ini hal yang gudang 5 hal yang harus diperhatikan. Nah, khusus untuk storage condition itu sebelumnya tadi saya simpankan ada yang di bawah 30, di bawah 25, kemudian cold room. Kalau yang 30 yang menjadi tantangan memang adalah suhu ini. Karena kalau di bawah 30 itu kalau kita pakai AC rugi karena ruangnya besar. Tapi kalau tidak pakai AC memang ini challenging karena suhu di luar itu 32 derajat lebih. Sehingga untuk mencapai suhu 30 derajat Celcius itu biasanya gudangnya ada isolasinya di atas ya, sehingga panasnya tidak gampang masuk. Kemudian di-coated di atapnya supaya bisa memantulkan cahaya masuk. Itu semuanya gunanya supaya suhu di dalam gudangnya bisa 30. Kalau di bawah 25 ini lebih gampang. Itu kita biasanya tinggal kita pasang AC. Cuman memang itu kalau kita pasang AC juga harus ruangannya tidak bisa yang terlalu besar sekali. Kalau besar sekali desain AC-nya harus khusus dan ini memang mahal. Tapi ini relatif tinggal investasi saja. Kalau yang di sini memang banyak faktor-faktor perhitungan alam yang harus dilihat. Kemudian kalau cold room sama bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian isu kedua tadi yang saya sampaikan adalah masalah space utility, pemanfaatan space dan flow good. Ada dua sistem, ada yang seperti ini. Jadi ini adalah koridornya, ini adalah raknya ada dua. Ini bisa diambil seperti ini, ya. Nah, sistem ini yang banyak dipakai di industri farmasi. Kenapa? Karena ini fleksibel. Biasanya satu palet ini jarang sekali ada order yang langsung satu palet. Biasanya dipecah. Nah, kalau dipecah dengan sistem ini sangat fleksibel. Ini diambil, diturunkan di sini, diambil beberapa yang dibutuhkan, langsung ini bisa dibalikan, ini diambil. Ini adalah yang paling fleksibel. Meskipun kalau kita lihat antara koridor dengan tempat penyimpanan, sebenarnya koridornya lebih gede, koridornya itu 3 meter, tapi tempat penyimpanannya hanya 2,380. Tapi ini sangat fleksibel. Kemudian ada orang yang menciptakan, oh ini koridornya dikecilkan saja, sehingga lebih dengan ini. Ada juga. Tapi ini memang fleksibilitasnya jadi enggak. Ini karena apa? Barang yang diambil, sini harus satu palet. Kalau tidak satu palet penuh, kalau mau dibongkar, maka ini harus diambil, dibawa keluar dari koridornya ke depan, diturunkan, dibuka lagi, baru nanti diambil, masuk lagi ke dalam. Jadi kesimpulannya apa? Ini secara space utility bagus, karena tempat penyimpanannya lebih besar daripada koridor. Tetapi ini lebih tidak fleksibel karena apa? Cocoknya kalau setiap pengambilan dan penyimpanan selalu satu palet penuh. Kalau ini mungkin agak tidak efisien koridornya, tetapi ini cocok kalau setiap kali ngambil kita tidak satu palet penuh, dibongkar segala macam. Dan kenyataannya memang kalau industri farmasi lebih banyak memilih yang sistem pertama ini, ya, yang disebut dengan ini selective pallet rack, ya. Kalau ini Vero-Nile pallet rack, ya, ini artinya gangnya sangat-sangat kecil. Nah, sekarang itu tadi gudang. Jadi gudang kita sudah tahu apa yang harus diperhatikan. Sekarang setelah gudangnya kita baik, bisa terkontrol dengan baik, lalu kita masuk sistem transportasinya. Nah, transportasi di Indonesia ini menjadi challenge karena kita hampir semua perusahaan itu berpusat di Pulau Jawa.
sedangkan kita harus mendistribusikan dari ujung pulau Aceh sana sampai Papua yang luasnya bukan main, sehingga ini transportation ini menjadi tantangan yang besar untuk distribusi. Dan dari segi cost itu menjadi lebih besar daripada gudangnya. Saya bandingin kalau di Singapura yang kompleks seperti itu atau Malaysia, gudang kosnya lebih tinggi daripada transportasi karena hanya dekat-dekat. Tapi kalau di Indonesia transportasi menjadi kos yang besar. Bayangkan saja kalau kita harus ngirim ke Indonesia Timur, ke Sumatera, sedangkan pusat industri kebanyakan ada di Pulau Jawa. Ya. Nah, apa saja yang bisa dipakai sebagai moda atau cara transportasi? Banyak sekali ya di Indonesia paling lengkap. Mulai dari jalan raya, ini truk, kemudian air, itu lewat kapal, ya udara, kemudian kereta api. Satu lagi yang kita kadang-kadang lupa, ada juga metode transportasi yang disebut pipa. Pipa itu adalah juga transportasi minyak. Jadi ini yang paling murah ya, tapi tentunya ini paling tidak fleksibel. Tapi ini paling murah, dari satu tempat tinggal digelontorkan. Jadi moda transportasi ada apa? Ada jalan, ada air, laut, sungai, ada udara, ada kereta api, dan pipa. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Maka itu sebagai apoteker kita juga harus tahu kapan saya pakai jalan darat, kapan saya pakai jalan laut atau sungai, kapan sampai udara, kapan rel kereta. Kalau farmasi lupakan, saluran pipa tidak dipakai. Ya. Nah, untuk mengefisienkan transportasi ada 3 hal. Satu adalah mode transportation-nya. Milihnya seperti apa? Sebetulnya kalau untuk industri farmasi itu agak koefisien perbandingan antara biaya dengan harganya itu jauh. Saya bandingkan gini, kalau saya ngangkut semen ya, itu mungkin biaya transportasinya dibandingkan harga semennya sudah dekat. Tapi kalau kita obat, biasanya transportasi itu karena obat itu kecil, harganya mahal, sehingga biaya karena untuk pakai truk mau ngangkut obat, mau ngangkut semen tarifnya sama satu truk. Maka itu presentasi transportasi di farmasi relatif kecil dibanding produk-produk yang bulky seperti tadi. Tetap oleh karena itu biasanya kalau bisa di luar Jawa kita pakai udara itu masih memungkinkan, tetapi tidak selalu udara itu lebih bagus. Maka itu pemilihan mode transportasi menjadi penting. Kapan saya pakai udara, kapan saya pakai kapal, kapan saya pakai truk darat, kapan saya pakai kereta. Saya kasih contoh saja, kalau Jakarta Surabaya itu tiga-tiganya ada. Saya milih pakai mana? Kalau mau cepat, biasanya orang selalu berpikir, oh pakai udara selalu cepat. Tapi kalau khusus Jakarta Surabaya, mungkin udara dengan jalur darat masih lebih cepat jalur darat. Mengapa begitu? Kalau jalur darat itu dari pabrik, ada gudangnya, dari gudang truknya datang langsung dikirim, mungkin perjalanannya bisa sehari. Sampai di sana besoknya sehari, sampai di Surabaya langsung turun di pabriknya. Kalau udara mungkin transportasi itunya cepat, nggak sampai 1 jam. Tapi Anda bayangkan kalau saya kirim, harus diambil dulu dari tempat pabriknya, dikirim ke bandara. Ini ada transportasi sendiri. Di bandara, apakah langsung bisa terbang? Biasanya kalau hari itu dikirim bandara, paling cepat besoknya baru dikirim. Yaitu sudah 2 hari. Besoknya sampai di Surabaya, apakah dari Surabaya bisa langsung kirim ke situnya? Tapi masih butuh waktu lagi untuk mengirim besoknya dari bandara ke lokasi pabrik di Surabaya. Jadi Surabaya meskipun kelihatannya udara itu lebih cepat, tetapi jalan darat menjadi lebih cepat. Nah, seperti ini kita bisa milih. Lain dengan misalnya ke Ambon, misalnya ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu memang kalau pakai pesawat udara relatif lebih dekat, karena kalau pakai darat kita harus pindah-pindah. Itu contohnya. Lalu kapan saya pakai darat, kapan saya pakai kereta? Itu juga sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Kalau darat itu ada maksimum kekuatan jalan rayanya. Jadi kalau barangnya berat-berat, mungkin satu truk nggak bisa diisi penuh, karena belum penuh sudah tonasenya itu sudah bisa tidak sesuai dengan kemampuan jalannya. Nah, kalau ada barang-barang yang berat,
itu biasanya paling bagus pakai kereta api. Karena kalau kereta api itu nggak ada batasannya, yang penting penuh satu gerbong. Nah, ini adalah contoh-contoh kapan pakai saya kereta api, bahkan kapan saya pakai jalan darat, kapan saya pakai udara. Nah, ini yang menentukan cost optimasi. Makin pandai orang memilihnya ini, maka dia akan bisa memilih cost yang paling baik. Kemudian kedua yang disebut dengan loading factor. Loading factor itu penuh atau tidak. Kalau kita pakai satu truk penuh, itu tarifnya pasti lebih murah daripada kita pakai satu truk tidak penuh. Kenapa seperti itu? Karena tarifnya kalau Jakarta, misalnya contoh Jakarta Surabaya itu satu truk. Kalau satu truk bisa katakanlah bisa membawa 1000 box obat, kalau hanya dihitung 500 box, maka biaya per boxnya jadi lebih mahal karena truknya sama saja. Oleh karena itu diusahakan kalau ngirim itu pakai truk full. Disinilah peran dari distribusi. Kalau pabrik-pabrik kecil misalnya ngirim ke Surabaya hanya setengah truk, hanya seperempat truk, kalau dia lewat distributor, misalnya pabrik A dikumpulkan distributor. Nah, di distributor itu pabrik-pabrik yang ngirim kan ada beberapa banyak prinsipalnya. Nah, prinsipalnya itu digabungkan sehingga dia bisa mengirim ke Surabaya dengan full container load. Kalau full container load biayanya lebih murah. Maka itu ini pilihan meskipun sebetulnya industri farmasi itu boleh menyalurkan langsung ke retail. Tapi banyak industri farmasi masih menggunakan distribusi karena dengan distribusi itu menjadi lebih efisien karena bisa sharing truknya, bisa dipakai sama-sama dengan PT-PT yang lain. Maka itu distribusi biasanya untuk mengangkut barang tidak akan hilang karena faktor meskipun undang-undangnya belum boleh langsung menyalurkan, tetapi kebanyakan pabrik farmasi tetap lewat distributor karena faktor ini, faktor full container load sama less container load. Kalau less container load pasti tarifnya lebih mahal. Yang ketiga adalah route delivery-nya. Rutenya seperti apa ngirimnya. Jadi kalau tadi modenya, sekarang rutenya ngirimnya seperti apa. Karena kalau kita ngirim misalnya ke daerah Kediri misalnya, itu lebih baik dari Surabaya, dari Jakarta langsung kirim ke Kediri, kirim ke Tulungagung ya, atau ke Blitar, atau paling bagus kita kirim dulu ke Surabaya ya, dari Surabaya baru dideliverikan ke masing-masing. Nah, ini adalah route delivery. Nah, paling efisien sebetulnya kalau memang seperti itu kita kirim dulu ke Surabaya karena jumlahnya besar dengan alat yang paling murah. Alat paling murah apa? Bisa pakai kereta, bisa pakai kapal laut ya, kapal laut nanti begitu sampai dari Surabaya, baru dari Surabaya dipecah dikirim ke Kediri, ke Tulungagung, ke Blitar. Itu pemilihan delivery itu seperti itu. Daripada setiap kali kita kirim dari Jakarta langsung ke kota-kota kecil itu. Jadi apa yang membuat cost transportasi bisa dioptimalkan? Satu, pemilihan moda transportasinya harus benar. Kedua, usahakan selalu truknya itu muatannya penuh ya, full container load. Kalau less biasanya kurang. Ketiga, memilih route delivery-nya, cara penyampaiannya lewat jalan yang mana. Nah, khusus untuk pengiriman produk farmasi, ini yang harus dipastikan tadi yang depan, karena kita apoteker itu berperan selain menjaga kualitas juga menjaga produk palsu dan penyalahgunaan, maka itu harus dipastikan kalau kirim itu transportasinya sudah terdaftar. Jangan sampai nanti transportasinya itu kurang bonafit atau kurang terpercaya, tidak diaudit, nanti hilang di tengah jalan. Itu juga kalau sudah hilang, kita susah untuk men-trace back-nya, meskipun biasanya diasuransikan. Nah, itu yang beberapa, kemudian ada prosedur tertulis untuk pengiriman produk farmasi, khususnya kalau ada penanganan khusus. Ya, ini kira-kira yang harus dicatat, ada tanggal pengirimannya, namanya, kemudian jumlahnya, nomor batch-nya semua dikirim, dan ini pastikan di sana juga punya apoteker yang menerima barang itu sehingga bisa nomor batch-nya di trace. Ya, jadi pengiriman itu yang harus dikontrol, vendor dari transporternya harus terdaftar dan dia tahu persyaratan yang harus ada, kemudian semua tanggal pengiriman, nama, nomor batch semua dicatat ya.
Yang satu terakhir yang penting adalah masalah pengendalian suhu. Pastikan kalau kita memang itu suhunya suhu kamar, itu dijaga suhunya selama perjalanan sesuai suhu kamar. Tapi kalau memang harus pakai cold storage 2-8 derajat, ya pastikan angkutannya itu memang mempunyai sarana untuk mengangkut 2-8 derajat dan sudah divalidasi. Nah, khusus untuk cold chain ini nanti kita bahas dalam satu modul tersendiri. Jadi terakhir tentang distribusi tadi bisa disimpulkan bahwa distribusi itu penting karena itu yang penentu kualitas terakhir sebelum sampai ke pasien. Tidak ada gunanya pabriknya membuat kualitasnya bagus kalau selama distribusi itu terjadi penyimpangan. Khususnya apa? Penyimpangannya adalah suhu penyimpanan, ya, kemudian handlingnya sehingga barang-barang menjadi rusak. Oleh karena itu, peran apoteker di distribusi itu harus ada kompetensi utama yang dia kuasai. Kompetensinya apa? Ada 7 yang harus dikuasai. Satu adalah dapat melakukan praktek kefarmasian secara profesional, beretika, dan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Jadi tahu apa sih namanya PBF, ya, kewajiban PBF, ada PBF pusat, ada PBF cabang. Kalau PBF pusat, kalau PBF cabang hanya boleh beli dari pusatnya, tapi kalau PBF punya izin sendiri, dia bisa beli dari mana-mana. Kemudian tadi masalah etika, untuk menjaga supaya tidak ada penyalahgunaan, pastikan kita tahu kalau ada orang beli makin banyak bukan berarti makin bagus, tapi dilihat ini sebetulnya pembeliannya ini untuk hal-hal yang betul atau tidak. Itu satu. Kemudian dua, apoteker harus tahu proses pengadaannya yang secara baik dan legal. Itu tadi harus kalau cari pabriknya ya pabriknya yang memang sudah legal. Mengetahui menyimpan sediaan farmasi secara baik dan benar. Tadi pengetahuan tentang gudang, tentang suhu penyimpanan, ya. Kemudian melaksanakan pendistribusian secara sediaan farmasi secara baik, itu tadi sudah saya jelaskan dalam proses ditransportasinya. Nah, 5-6 itu adalah yang khusus untuk farmasi, tahu cara pemusnahan sediaan farmasi yang kadaluarsa. Meskipun kadang-kadang ada aturan kalau dari cabang barang-barang yang ED itu harus dikembalikan ke prinsipalnya. Mampu melakukan penarikan kembali itu tadi traceability, kalau pengiriman jadi nomor batch-nya di mana sehingga pencatatan kita juga baik, sehingga kalau ada penarikan kembali entah itu dari regulatori atau pemerintah, Badan POM, atau dari pabriknya sendiri bisa melakukan karena ada catatan-catatan yang jelas. Batch ini dikirim ke apotek mana, batch ini dikirim ke rumah sakit mana, sehingga dengan gampang bisa masukkan. Dan terakhir, mampu mengidentifikasikan dan melaporkan adanya kemungkinan penyalahgunaan dan pemalsuan obat. Tadi kalau ada pemalsuan obat, kalau tiba-tiba ada orang menawarkan dengan harga yang sangat murah dan kita curiga, itu harus dilaporkan. Termasuk itu tadi penyalahgunaan kalau ada permintaan yang di luar kebiasaan. Nah, itu kita juga harus curiga. Kenapa kok apotek seperti ini biasanya 100 tiba-tiba minta 1000? Ya, itu harus dilihat. Meskipun tidak selalu salah, tapi harus selalu kita punya perasaan hati-hati. Jangan sampai ada penyalahgunaan obat itu. Jadi terakhir, kuncinya apoteker adalah menjaga kualitas obat selalu baik dan mencegah obat palsu dan diversi dari obat-obat tersebut. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang peran apoteker distribusi dan bagaimana distribusi itu dijalankan dengan baik. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.